Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan materi yang bertemakan Outlook Perekonomian Indonesia pasca COVID-19. Yuk, nambah ilmu bareng. Dikala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian Indonesia, pandemi COVID-19 datang dengan segala dampak negatifnya. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh dalam segala aspek, terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian negara. Dengan terjadinya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 merupakan mimpi buruk bagi bangsa Indonesia, di mana sistem perekonomian negara menjadi porak-poranda. Pemerintah mengambil semua kebijakan untuk pengalihan dana APBN untuk infrastruktur yang dialihkan ke penanganan pandemi COVID-19. Bahkan, pandemi COVID-19 bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai belahan dunia. Dikutip dari tribunjogja.com, berikut adalah update data terkini sebaran kasus virus corona di Indonesia hingga Jumat per 3 Juli 2020. Pertama, data terakhir gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyatakan kasus terkonfirmasi positif corona telah mencapai angka 59.394 pasien. Kedua, tercatat hingga angka kesembuhan telah mencapai 26.667 orang. Ketiga, sementara untuk korban meninggal dunia terkonfirmasi positif virus corona adalah sebesar 2.987 orang. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia akan menghadapi gejolak yang cukup besar akibat dampak virus corona COVID-19. Dia membuat 3 skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang pertama, asumsi dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2020. Ekonomi diproyeksi tumbuh 5,3% dengan asumsi harga minyak dunia $62 per barel dan inflasi 3,1%. Kedua, skenario ekonomi berat dengan proyeksi pertumbuhan 2,3%, harga minyak dunia $38 per barel dan inflasi 3,9%. Ketiga, skenario ekonomi sangat berat dengan proyeksi pertumbuhan minus 0,4%, harga minyak dunia $31 per barel dan inflasi 5,1%. Pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut wilayah, salah satunya Pulau Jawa, yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 59,14% dengan pertumbuhan 3,42%. Adapun pada kuartal pertama per 2020, realisasi pertumbuhan ekonomi melambat hingga 200 basis poin menjadi 2,97% dibandingkan dengan capaian akhir tahun lalu. Pada kuartal kedua tahun ini, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dibandingkan dengan 3 bulan pertama. Dengan adanya pandemi COVID-19, tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang bisa dibilang sangat tidak stabil. Berdasarkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi, yaitu sebesar 0,53%. Hal ini cukup bisa dimaklumi, mengingat dengan adanya anjuran dari pemerintah untuk di rumah saja. Maka banyak orang menjalankan pekerjaan, hiburan, dan pendidikan melalui teknologi informasi. Seiring hal tersebut,
Volume penjualan listrik PLN ke rumah tangga pun otomatis meningkat drastis. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan 1 2020 juga turun drastis, hanya sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurang sekitar 34,9% bila dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini sejalan dengan adanya larangan penerbangan antar negara yang mulai diberlakukan pada pertengahan Februari lalu. Jumlah penumpang angkutan rel dan udara juga tumbuh negatif seiring dengan diberlakukannya PSBB. Lalu, kapan wabah COVID-19 ini berakhir? Dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Mengutip dari kompas.com, berdasarkan analisa data yang dikeluarkan oleh The Singapore University of Technology and Design dengan menggunakan metode estimasi pandemi Susceptible Infection Recovery dengan data-driven estimation, maka diperkirakan puncak pandemi di Indonesia telah terjadi pada 19 April 2020 yang lalu, dan diperkirakan akan berakhir secara total pada akhir Juli 2020. Namun, itu semua hanya prediksi. Tidak ada yang tahu pasti kapan akan berakhirnya COVID-19 ini. Dan kita semua berharap agar cepat pulih kembali. Data ini dikeluarkan per 5 Mei 2020. Yang diambil berdasarkan data dari berbagai negara untuk memprediksi berakhirnya pandemi di dunia. Berdasarkan data tersebut, diperkirakan akhir Mei 2020, kebijakan PSBB dapat segera berakhir. Dengan demikian, awal Juni seluruh aktivitas dapat kembali berjalan dengan normal. Bila prediksi yang ditujukan untuk pendidikan dan penelitian ini benar, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai titik terendah pada kuartal kedua. Kondisi perekonomian Indonesia masih memiliki peluang untuk bangkit. Kekosongan aktivitas selama hampir 3 bulan sejak pertengahan Maret masih memberikan peluang bagi perusahaan untuk langsung bangkit. Keuangan perusahaan diperkirakan masih bisa bertahan sampai 3 bulan. Dari sisi makroekonomi, dengan adanya stimulus fiskal yang disertai dengan relokasi anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional dari sektor keuangan, diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian secara perlahan di kuartal ketiga. Proyeksi pertumbuhan domestik bruto atau PDB Indonesia dalam kuartal berjalan dan beberapa kuartal ke depan, proyeksinya suram. Untuk kuartal kedua yang tengah berjalan sampai akhir Juni 2020, pemerintah Indonesia memproyeksi ekonomi akan menyusut sampai minus 3,8%. Sementara pertumbuhan PDB di kuartal ketiga yang dimulai per Juli diprediksi akan tumbuh di kisaran 1,4% atau melemah sampai minus 1,6%. Untuk kuartal keempat, pemerintah Indonesia berharap ekonomi mulai mencatatkan pertumbuhan 3,4% atau paling sedikit 1%. Jika pertumbuhan ekonomi minus dalam 2 triwulan berturut-turut, maka bisa dikatakan Indonesia mengalami resesi. Pertama, pemerintah berharap di kuartal 3 dan 4 2020, pertumbuhannya bisa recover atau pulih. Dalam hal ini, bisa 1,4% atau negara dalam zona negatif bisa saja minus sampai 1,6%. Kedua, negara bisa mengalami resesi bila pada kuartal 2 dan 3 negatif.
maka Indonesia secara teknis bisa resesi. Ketiga, masyarakat akan sulit mencari lapangan pekerjaan yang akan berimbas pada penghasilan masyarakat dan penurunan daya beli masyarakat. Sehingga perputaran ekonomi menjadi macet, bahkan lumpuh total. Akibat diberlakukan berbagai macam cara untuk pemutusan mata rantai COVID-19 dengan aturan seperti stay at home, social distancing, dan PSBB. Berikut dampak COVID-19 terhadap masyarakat yang berimbas pada perekonomian bangsa. Pertama, terjadinya PHK besar-besaran. Kedua, kebutuhan primer semakin meningkat. Ketiga, daya beli masyarakat rendah. Dan keempat, harga 9 bahan pokok dan listrik meningkat drastis. Dari isu yang merebak akhir-akhir ini, bahwa COVID-19 memang merupakan senjata biologis sebagai awal terjadinya Perang Dunia Ketiga yang bermula dari awal perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Sehingga terjadilah teori konspirasi COVID-19. Selalu berawal dan berakhir dengan ada pihak yang diuntungkan di balik wabah. Hanya saja sangat sulit untuk mengungkapkannya. Untuk memperkirakan keuntungan yang bakal didapat dari pandemik yang menciptakan ketidakpastian global. Negara-negara kehilangan pendapatannya, pemerintahan terancam terguling, bisnis-bisnis kembang kempis, dan menagih stimulus dari negara agar dapat bertahan hidup. Pandemi COVID-19 membuat keuangan negara kolaps. Hutang negara meningkat akibat semakin besarnya anggaran negara yang dikeluarkan untuk penanganan COVID-19, terutama di bidang kesehatan dan bantuan sosial atau bansos. Berikut strategi pasca COVID-19 terhadap perekonomian. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pemerintah harus mengontrol harga 9 bahan pokok di pasar agar harga lebih terjangkau oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Ketiga, mengurangi pengangguran korban PHK dan menambah seluas-luasnya lapangan pekerjaan. Dalam outlook target pembangunan yang sudah disusun oleh Bappenas, Menteri PPN sebutkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 akan meningkat sebesar 5,3%. Begitu pula tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang sempat digambarkan akan menurun pada outlook 2020, maka akan terjadi perubahan di outlook 2021. Outlook inilah, menurut Menteri PPN, yang kemudian menjadi rencana kerja pemerintah atau RKP pada tahun 2021 mendatang. RKP 2021 akan dilaksanakan dengan memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2021. Indonesia menuju ke arah new normal, di mana masa ekonomi new normal akan menggantungkan kepada UMKM untuk memproduksi alat kesehatan serta bahan pangan sembako yang akan menjadi tuntutan bahwa Indonesia harus mandiri. To be or not to be, bagi ekonomi nasional. Sekarang saja, ancaman krisis pangan menurut Presiden Joko Widodo bahwa stok pangan hanya akan bertahan sampai Mei atau Juli.
Oleh sebab itu, disinilah peran aktif dari pengusaha atau wirausaha di bidang pertanian, khususnya petani, akan lebih digalakkan untuk mencetak sawah baru dan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Peran aktif UMKM pun semakin digalakkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sekian pemaparan materi yang bertemakan Outlook Perekonomian Indonesia pasca COVID-19. Semoga bermanfaat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak terdapat kesalahan. Yuk, setelah itu jangan lupa di-follow ya. Dan jangan lupa di-subscribe channel ini. Terima kasih. And thank you for watching, guys.